Untuk akar pada bagian satu. Jadi ini adalah pertemuan pertama mengenai bilangan berpangkat dan bentuk akar. Jadi ada dua hal penting di sini dipelajari, yaitu bilangan berpangkat dan bentuk akar. Adapun peta yang kita akan pelajari mengenai pertama bilangan berpangkat ini adalah nanti bilangan bulat pangkatnya bilangan bulat positif, kemudian bilangan bulat negatif, kemudian pangkatnya 0, dan keempat pangkatnya pecahan. Jadi ada contoh-contohnya itu A pangkat 2 berarti pangkatnya positif, A pangkat negatif 2 berarti berpangkat negatif, A pangkat 0 bagaimana nanti caranya, A pangkat 1/2 bagaimana caranya, atau pangkat pecahan bagaimana caranya. Jadi di bawah itu adalah susunan bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif, dan ada 0. Bagaimana nanti kita akan mempelajari kalau itu semua sebagai pangkat. Oke, namun pada pertemuan kali ini kita hanya akan bahas bilangan berpangkat bulat positif. Karena ini materinya banyak sekali, jadi nanti kita akan pelajari sifat-sifatnya dan sekaligus cara operasinya. Nah, sekarang kita mulai dari pertama, yaitu bilangan berpangkat. Jadi nanti bagian keduanya biasanya nanti akar, bentuk akar ya. Apa itu bilangan berpangkat? Bilangan berpangkat adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Jadi sebenarnya bilangan berpangkat itu adalah pengulangan perkaliannya. Coba kita lihat contohnya, 2 pangkat 4. Kita ulang itu perkalian 2 kali 2 kali 2 itu sebanyak 4 kali dan hasilnya 16. Nah, sekarang kita masuk pada bilangan berpangkat bulat positif. Jadi bagaimana nanti kalau bilangan pangkatnya ini positif? Saya buat bentuk umum di sini A pangkat N. Itulah yang disebut dengan bilangan berpangkat. A-nya itu namanya bilangan pokok atau dasar atau juga disebut basis. Sedangkan N-nya itu disebut dengan pangkat atau eksponen. Dibaca A pangkat N. C itu hasilnya. Jadi kalau ada soal tertulis A pangkat N, maka cara kerjanya kita hanya cukup melakukan perkalian berulang, yaitu A kali A kali A sebanyak N. Jadi A kali A sebanyak N faktor itu. Kita lihat contoh-contoh di sini. Pertama, bagaimana kalau A pangkat 5? Artinya A pangkat 5, A kali A sebanyak 5 kali. Bagaimana 2 pangkat 5? Artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2. Yaitu kalau mau cari hasilnya sama dengan 32. Tapi kalau hanya disuruh cukup sampai pada perkaliannya berarti tidak usah itu hasilnya 32. Tapi kalau disuruh dengan hasilnya ya tetap tulis hasilnya. Berikutnya, negatif 2 pangkat 4. Berarti bilangan pokoknya negatif 2. Negatif. Pangkatnya genap 4. Bagaimana kalau dikali? Coba kita kali. Negatif 2 kali negatif 2, positif 4. Positif 4 kali negatif 2, negatif 8. Negatif 8 kali negatif 2 sama dengan positif 16. Jadi, kalau ada bilangan pokok negatif, baru pangkatnya genap, bilangan genap, maka pasti itu hasilnya positif. Dibandingkan dengan ini nomor 4. Pangkatnya juga negatif, tapi bilangan pokoknya negatif, pangkatnya ganjil. Akan bagaimana hasilnya? Coba kita cari. Negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 sama dengan negatif 8. Jadi kalau pangkatnya ganjil akan menghasilkan bilangan negatif. Ingat itu, bedakan. Itu khusus untuk bilangan pokok negatif. Lanjut. Ini bilangan pokoknya 0,5, pangkatnya 3. Kalau disuruh cari perkalian berulangnya, tinggal kita kali 0,5 kali 0,5 kali 0,5. Dan kalau kita disuruh sampai hasilnya berarti 0,125. Berikutnya, pecahan biasa 1/3 pangkat 4. Apa artinya? 1/3 kali 1/3 kali 1/3 kali 1/3, hasilnya 1/81. Untuk lebih
memahami apa yang kita sudah pelajari, kerjakan ini latihan satu-satu. Oke, sekarang kita memasuki bagian kedua, yaitu mempelajari sifat-sifat perpangkatan untuk bilangan bulat. Jadi itu salah itu namanya. Jadi sifat-sifat perpangkatan untuk bilangan bulat. Ada beberapa sifat nanti di sini, yaitu pertama untuk perkalian. Untuk perkalian, jadi ini bilangan pokoknya sama, inilah juga disebut bilangan berpangkat sejenis karena bilangan pokoknya sama. Ternyata pangkatnya di jumlah. Jadi kalau ada A pangkat M kali A pangkat N, maka hasilnya nanti A pangkat M tambah N. Bagaimana dengan pembagian? Jadi sifat perpangkatan bilangan bulat ini untuk pembagian ini masih sejenis bilangan pokoknya, ternyata pangkatnya diperkurangkan. Bagaimana kalau pangkat dipangkat lagi? Coba lihat ini, A pangkat N di dalam kurung, di luar kurung lagi dipangkat lagi N. Ternyata itu kalau ada begitu kita kalikan saja pangkatnya yang ada dalam kurung dan di luar. Nah, ini sebenarnya bagian D ini tidak termasuk, tapi nanti akan dijelaskan di kemudian ini, yaitu bilangan pangkat 0 ini. A pangkat 0 hasilnya 1. Nah, sekarang kita coba ambil contoh operasinya. Bagian A untuk perkalian. A pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 sama dengan berapa? Coba kita pakai cara biasa saja yang digunakan. Jadi 2 pangkat 3 itu kan 2 kali 2 kali 2. Dikali lagi 2 pangkat 2 yaitu 2 kali 2. Hasilnya di bawah 8. Kemudian 2 kali 2 4. Dikalikan 8 kali 4 dapat 32. Bagaimana kalau kita menggunakan sifat perpangkatan untuk perkalian? Tadi tinggal di jumlah pangkatnya. Coba kita lihat. Pangkatnya di jumlah, jadi bilangan pokoknya kan 2. 2 pangkat 3 tambah 2. Sama dengan 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu sama dengan kalau disuruh kali berulang, berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 32. Jadi sama hasilnya. Namun caranya lebih singkat. Berikutnya, bagaimana kalau menemukan operasi pembagian? Nah, bagaimana sifatnya tadi? Pangkatnya diperkurangkan, tapi itu harus sejenis tadi ya, bilangan pokoknya sama. Sekarang kita kerjakan 2 pangkat 3 bagi 2 pangkat 2 dengan cara biasa dulu. Dengan cara biasa kita kali 2 pangkat 3 itu kan 2 kali 2 kali 2 dibagi 2 pangkat 2 itu kan 2 kali 2. Hasilnya berarti 8 dibagi 4. Hasilnya 8 bagi 4 2. Nah, itu kalau kita kerja cara biasa. Sekarang kalau menggunakan sifat perpangkatan untuk bagi, tadi pangkatnya diperkurangkan. Nah, berarti 3 kurang 2. Jadi 2 pangkat 3 kurang 2. Hasilnya 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 itu sama dengan 2. Wah, ini lebih singkat lagi ini cara kerjanya ketimbang dengan cara biasa tadi. Nah, sekarang bagian C, sifat C, ini perpangkatan dipangkat lagi. Berarti selalu kuncinya di sini, pangkat dalam kurung selalu dikali dengan pangkat di luar kurung. Jadi kurung itu menunjukkan kali. Jadi kali pangkatnya, coba kita lihat contohnya. 2 pangkat 3 dipangkat lagi 2. Kalau kita suruh dengan cara biasa, berarti kita kerjakan dulu pangkat dalam kurung itu 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ya, hasilnya itu 8. 8 lagi baru dipangkat 2. Yaitu 8 kali 8, 64. Sekarang menggunakan sifat. Nah, 2 berarti kali pangkat yang di dalam kurung dengan di luar. 2 pangkat 3 kali 2. Pangkatnya dikali sama dengan 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu kan 2 kali 2 kali 2 kali 2. Dan 6 kali. Hasilnya juga sama 64. Jadi bagaimana bilangan berpangkat 0 tadi ya selalu hasilnya 1. 2 pangkat 0 1.
Dan ini nanti dibahas di pertemuan berikutnya. Oke, berikutnya kita pindah kepada bilangan berpangkat bulat tapi senama. Jadi bilangan pokoknya beda A dan B di situ bilangan pokoknya. Jadi bagaimana menemukan seperti itu bilangan berpangkat seperti itu? Jadi A pangkat L dikali B pangkat M dalam kurung pangkat N. Jadi N itu berada di luar kurung. Nah, caranya kita kali saja pangkat yang ada dalam kurung dengan di luar kurung. Jadi jadinya A pangkat L kali N. Oh, sorry, bukan N itu L, karena dalam kurung dengan di luar berarti L kali N. Kali B pangkat M kali N. Nah, begitu juga nomor 2. Jadi pangkat yang ada dalam kurung kita kalikan dengan di luar. Nah, jadinya A pangkat L kali N. Ah, itu masih salah lagi N-nya itu. Jadi bukan N itu, di situ harus N. Dibagi B pangkat M kali N. Jadi begitu caranya supaya nanti kalau ada soal kita kuncinya di sini kali pangkat yang ada di dalam kurung dengan yang ada di luar kurung. Sekarang coba kita lihat contoh 1. Ini 3 kali 4. Jadi tidak senama ini. Senama. Bagaimana cara kerjanya? Jadi 3 itu kan sama 3 pangkat 1. Sedangkan 4 itu 4 pangkat 1. Tapi tidak ditulis. Kemudian dipangkat lagi 2. Coba kita kerja dengan cara biasa. Kalau kita cara biasa kerjanya ini kan kita kerja dulu dalam kurung. 3 kali 4, 12. Baru dipangkat 2. 12 kali 12, 144. Nah, ada lagi cara lain. 3 kali 4 pangkat 2 itu kan 3 kali 4 kali 3 kali 4. Didobol karena pangkatnya 2. Samalah 5 pangkat 2 berarti 5 kali 5. Ini kan bilangan pokoknya 3 kali 4. Jadi didobol kalinya. Sekarang kita selesaikan. Berarti sama ini 3 kali 4 kali 3 kali 4. Kita kumpulkan 3 kali 3 dengan 4 kali 4. 3 kali 3 9 dikali 16 juga hasilnya 144. Bagaimana dengan menggunakan sifat perpangkatan? Nah, kalau kita menggunakan sifat perpangkatan tinggal kita kali pangkat di dalam dengan pangkat di luar. Jadi 3 itu kan 1 pangkatnya dikali pangkatnya di luar 2, 1 kali 2 berarti 3 pangkat 2 kali 4 pangkat 1 kali 2 berarti 4 pangkat 2. Sehingga ditemukan 3 kali 3 kali 4 kali 4 juga hasilnya 144 kalau kita menggunakan sifat. Coba kita lihat contoh lain. Nah, ini sudah ada pangkatnya ya. Senama berarti pangkat di dalam dikali dengan pangkat di luar. 2 kali 3. Kalau 4-nya 3 kali 3. Coba kita lihat. Jadinya 3 pangkat 6. Yang 4-nya 4 pangkat 9. Karena 3. Kalau disuruh hasilnya ya kerjakan. Tapi pada umumnya kalau pangkatnya tinggi begini cukup sampai begini saja. Tidak usah hasil terakhirnya. Sekarang coba nomor 3. 2A pangkat 3 kali B pangkat 3. Jadi itu sama itu kali itu. Jadi diantara kali itu sama. Tapi tidak ada tanda kali itu. Bagaimana cara kerjanya? Itu 2-nya dulu. Yang di depan itu koefisien 2 di pangkat 3. Kemudian A pangkat 3 itu dikali dengan pangkat di luar. Berarti 9. Ke A pangkat 9 karena 3 kali 3 9. Sedangkan B pangkatnya 1 dikali dengan pangkat di luar 1 kali 3 berarti B pangkat 3. Kalau dikerja lagi 2 pangkat 3 itu kan 8. Berarti 8A pangkat 9 B pangkat 3. Coba lagi bagaimana dengan pembagian? Jadi sama. Pembagian tinggal dikali pangkat di dalam dengan pangkat di luar. Sekarang coba kita perhatikan contoh-contoh, sederhanakan A pangkat 5 kali A pangkat 4, karena bilangan pokoknya sama, perkalian pangkatnya di jumlah, berarti A pangkat 9. Nomor 2, X tambah Y bilangan pokoknya pangkat 3, dikali lagi X tambah Y pangkat 4, berarti nanti pangkatnya di jumlah 7. Bilangan pokoknya tetap X tambah Y.
Nah, ini pembagian. Berarti pangkatnya dikurang. Berarti 5 pangkat 3 kurang 3. 3 kurang 3 itu kan 0. Berarti 5 pangkat 0. 5 pangkat 0 itu kan hasilnya tadi 1. Nah, sekarang temukan lagi ini. Pangkat di dalam dengan di luar. Dikali. Kali berarti hasilnya X pangkat 12. Nah, ini seperti sifat kelima tadi. Pangkat di dalam dengan pangkat di luar dikali. Coba kita kali. Berarti 5 kali 2 pangkatnya dapat 6. 5 pangkat 6. Yang satunya lagi 4 pangkat 4. Kita kali pangkatnya. Nah, sekarang ini digabung. Bilangan pokoknya sama semua 5. Sedangkan operasinya kali dan bagi. Berarti habis ditambah pangkatnya dikurang. Jadi hasilnya nanti 5 pangkat 4 tambah 2, 6. 6 kurang 5, 1. Berarti sama dengan 5 pangkat 1 atau 5 saja. Berikutnya nomor 7. Ini perpangkatan. Ada dipangkat lagi. Berarti dikali ini. A pangkat 3 kali 2. Berarti A pangkat 6. Kemudian disambung dengan kali A pangkat 4. Berarti tambah 4. Baru lagi dikurang 7. Hasil terakhirnya A pangkat 3. Jadi habis dikali pangkatnya, ditambah, baru dikurang. Terakhir, nomor 8. Ini pangkatnya yang ada di dalam kurung dengan di luar tinggal kita kali. 2 kali 2, 4. Jadi A-nya pangkat 4, B-nya 3 kali 2, 6. Berarti B pangkat 6, C-nya 4 kali 2, 8. Berarti C pangkat 8. Ini latihan 1-2. Supaya lebih paham lagi dikerjakan dengan baik. Dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.